Selamat pagi Bapak dosen pengampu mata kuliah kewirausahaan. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan mengenai perencanaan bisnis serta legalitas dalam perusahaan. Saya Juliana akan menjelaskan mengenai perencanaan bisnis. Pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu rencana bisnis. Dan yang kedua, kita harus mengetahui apa tujuan dari dibentuknya suatu rencana bisnis tersebut. Dan yang ketiga ialah, dari pengertian rencana bisnis tersebut, mengapa kita harus melakukan suatu rencana? Kita akan membahasnya setelah berikut. Yang pertama, rencana bisnis. Rencana bisnis merupakan suatu dokumen terperinci di mana hal tersebut merupakan suatu strategi dalam mewujudkan misi serta tujuan dari perusahaan. Di mana dengan adanya rencana bisnis tersebut, kita akan dapat melihat bagaimana beberapa tahun ke depan suatu perusahaan tersebut. Sebelumnya, kewirausahaan mau tidak mau serta seluruh aspek pekerjaan memiliki suatu rencana atau membutuhkan suatu rencana, di mana rencana tersebut juga memiliki suatu ide, motivasi, kreativitas, pencapaian, serta waktu. Dengan adanya suatu rencana bisnis atau ide yang akan kita tindak lanjuti, maka kita dihadapkan dengan dua kemungkinan. Yang pertama ialah keberhasilan, di mana kita mendapatkan suatu keberhasilan atau keuntungan sebuah berupa materi maupun uang. Dan yang kedua mungkin sebaliknya, kita mengalami kegagalan, di mana kita maunya supaya bisnis tersebut dapat berjalan dengan baik. Adapun beberapa hal yang dapat kita lakukan supaya bisnis berjalan dengan baik ialah yang pertama, kenali bisnis. Maksudnya di sini ialah di mana kita memahami dan mendalami bagaimana suatu potensi, pesaing, dan bagaimana saja resiko yang akan ada dalam bisnis tersebut. Kita dapat menggunakan analisis SWOT. Ini adalah langkah awal yang kita gunakan supaya kita dapat lebih mudah untuk mencapai suatu tujuan serta target kita dalam suatu bisnis. Kemudian yang kedua ialah pandangan yang terarah. Pandangan yang terarah serta tujuan yang terarah memang harus dimiliki oleh seorang pelaku bisnis. Dengan adanya pandangan yang terarah serta tujuan yang pas, maka kita tidak akan mengalami kesulitan dalam melakukan bisnis tersebut. Maka kita harus membuat tujuan serta arah yang jelas supaya kita akan lebih mudah mencapai bisnis yang kita kembangkan tersebut. Kemudian ialah yang ketiga, target dalam bisnis. Kita melakukan perusahaan atau menciptakan suatu perusahaan, pasti kita memiliki target. Dengan target tersebut, kita harus memiliki suatu rencana yang baru supaya perusahaan kita lebih berkembang. Misalnya target bisnis kita adalah klien. Oleh sebab itu, maka kita harus bersusun perencanaan bisnis dengan terarah, baik, mendalam, dan secara profesional. Dengan adanya target, maka kita lebih terpacu untuk mencapai suatu tujuan yang dari awal telah kita tetapkan. Yang terakhir ialah tulis rencana bisnis. Ketika kita memahami tiga hal sebelumnya, maka kita sudah dapat menuliskan rencana bisnis yang akan kita lakukan. Seperti yang pertama ialah misi bisnis, yang kedua target, dan yang ketiga penawaran produk atau jasa, yang keempat marketing plan, yang kelima analisis industri dan tingkat persaingan, yang keenam lampiran, serta yang terakhir ialah laporan keuangan untuk lebih terperinci melihat data-data keuangan suatu perusahaan supaya kita mengetahui kita untung atau rugi dan dapat melaksanakan bagaimana langkah selanjutnya dalam perusahaan bisnis tersebut. Halo, perkenalkan, nama saya Shalom Triasavin Siombing dengan NIM 203304020485. Saya di sini akan menjelaskan apa-apa saja tujuan kita dalam membuat perencanaan bisnis dan mengapa perencanaan bisnis itu harus dibuat. Plan sangat penting dilakukan karena memiliki beberapa tujuan utama yang dapat menguntungkan perusahaan ke depannya. Ada 8 tujuan dalam membuat perencanaan bisnis. Yang pertama itu adalah untuk mempertajam rencana-rencana yang telah ditetapkan. Yang kedua, untuk mengetahui arah dan tujuan perusahaan. Yang ketiga, sebagai cara kita untuk mencapai sasaran yang ingin dicapai. Yang keempat, membantu kita agar tetap kreatif dan fokus pada tujuan yang telah ditetapkan pada awal di saat kita membuka bisnis. Yang kelima, alat untuk mencari dana, sehingga kita dapat mengatur keuangan dan berhasil dalam bisnis. Yang keenam, sarana komunikasi untuk menarik perhatian orang lain, seperti pemasok, konsumen, dan penyandang dana. Hal ini akan membuat mereka mengerti tujuan dan cara operasional pekerjaan bisnis kita. Yang ketujuh, mempermudah untuk menjalankan usaha dengan mengetahui langkah-langkah praktis dalam menghadapi persaingan membuat promosi, sehingga usaha akan lebih efektif dan menghasilkan keuntungan. Yang terakhir atau yang kedelapan, sebagai bahan penyusun strategi juga evaluasi bisnis. Mengapa rencana bisnis harus dibuat?
Karena perencanaan usaha merupakan dokumen yang harus dipersiapkan oleh seorang pengusaha sebelum melaksanakan kegiatan bisnis. Rencana bisnis akan membuat pengusaha lebih fokus dan terarah saat menjalankan bisnis. Dengan begitu, tujuan merintis bisnis akan tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Bisnis dapat berkembang dengan baik dan juga untuk memberi prediksi di masa depan nanti. Perlu Anda ingat, sebagai seorang yang akan menjadi pengusaha sukses di masa yang akan datang, membutuhkan perencanaan yang matang. Tanpa perencanaan, Anda tidak akan tahu kemana arah bisnis karena menjalankannya tanpa tujuan yang jelas. Saya Trian Suka dengan NIM 23.402.47 ini menjelaskan tentang legalitas dalam kewirausahaan. Setiap perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya wajib memenuhi syarat operasional usaha. Setiap perusahaan yang telah memenuhi syarat tersebut dinyatakan sebagai perusahaan yang mempunyai bukti legalitas kegiatan usaha. Legalitas kegiatan usaha yang dimaksud di atas, bukti tanda daftar usaha perdagangan atau TDUP dan surat izin usaha perdagangan atau CIUP. Kedua bukti tersebut diatur dalam SK Memperindak Nomor 48 MPP KEP 10/1997 tentang tata cara pemberian TDUP dan SIUP. Tahapan-tahapan untuk melengkapi legalitas wirausaha adalah 1. Mengurus nomor pokok wajib pajak atau NPWP para pemilik atau pendiri perusahaan. 2. Menyusun akta pendirian perusahaan atau koperasi di hadapan notaris. Ketiga, mendaftarkan akta pendirian perusahaan. Keempat, mengurus NPWP atas badan usaha. Kelima, mengurus nomor induk berusaha atau NIB sebagai bentuk izin usaha dasar. Dan yang terakhir, mengurus perizinan lanjut atau izin usaha dan izin komersial. Contoh izin usaha: untuk izin lokasi, izin melakukan aktivitas usaha di lokasi atau jalan tertentu biasanya diperlukan di kabupaten atau kota yang pemerintahnya belum menyusun rencana detail tata ruang wilayah. Untuk izin mendirikan bangunan atau IMB, izin untuk mendirikan atau renovasi bangunan. Dan yang terakhir, untuk izin lingkungan, umumnya diperlukan bagi pengusaha yang membuka lahan baru, mendirikan bangunan, dan akan melakukan aktivitas bisnis yang dilakukannya cukup besar. Contoh bangunan pabrik, mal, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.